Rebahkan kepala selepas kerja. Luruskan punggung yang seharian membungkuk, entah membungkuk hormat pada atasan, entah membungkuk merunduk di hadapan setumpuk kertas laporan, entah membungkuk mengambil hati rekanan. Lepaskan sejenak dasi yang mencekik leher, atau kerudung yang membatasi gerah pandangan. Tarik nafas panjang, kawan. Nikmatilah hembusan ini sebelum ia juga menjadi rutin, menjadi biasa, lalu terlupa. Selepas kerja, katamu, tapi kerja apa? Kerja siapa? Benarkah 8 jam atau lebih dari itu, kita benar-benar telah menjadi abdi negara, pelayan masyarakat? Atau jangan-jangan kita hanya abdi absensi, pelayan formalitas, penggugur kewajiban demi slip gaji di akhir bulan? Rebahkan kepalamu, kawan, tapi jangan pejamkan mata hatimu. Coba tatap langit-langit kamarmu atau gelap yang pekat di pelupuk matamu. Siapakah engkau ini sebenarnya? Seragam itu yang pagi tadi kau setrika licin, yang kau semprot pewangi mahal, apakah ia masih menjadi simbol kehormatan, pengabdian tanpa pamrih? Ataukah ia hanya kain pembungkus lelahnya raga yang jiwanya entah kemana, penutup borok-borok kecil kemalasan, ketidakjujuran, dan basa-basi yang memuakkan? Lencana di dada itu, apakah ia benar-benar tanda jasa? Atau hanya hiasan agar tampak berwibawa di hadapan mereka yang datang meminta pelayanan, yang seringkali kita persulit dengan senyum palsu? Keringatmu hari ini, wahai engkau yang katanya pilar bangsa, apakah ia tetesan ikhlas demi kemaslahatan bersama? Ataukah ia hanya uap dari tubuh yang bergerak karena terpaksa mengejar target angka, bukan makna? Energi yang terkuras itu, apakah ia terbakar demi memecahkan masalah rakyat? Atau habis dalam rapat-rapat panjang tanpa ujung, dalam perdebatan kusir mempertahankan ego departemen, atau dalam bisik-bisik menjatuhkan kawan seiring demi satu kursi empuk di masa depan? Rebahkan kepalamu, kawan. Rasakan denyut di pelipismu. Itu sisa-sisa tenaga atau sisa-sisa dosa? Tangan yang baru saja kau gunakan untuk bertanda tangan, apakah ia telah mensahkan kebenaran dan keadilan? Atau justru melanggengkan persekongkolan dan ketidakberesan atas nama prosedur, atas nama arahan, mulut yang lelah berbicara? Apakah ia telah menyampaikan amanat dengan tulus, atau lebih banyak merangkai dalih, menabur janji kosong, dan memaki dalam diam pada mereka yang kau anggap merepotkan? Kita ini, kawan, semakin hari katanya semakin profesional, semakin terukur kinerjanya. Mungkin benar, kita semakin pintar membuat laporan yang tampak sempurna, menyusun program kerja yang bahasanya begitu hebat, memenangkan penghargaan seremonial yang membanggakan. Tapi coba tanya pada hati yang paling dalam, saat engkau sendiri di kamar ini merebahkan kepala, apakah semua kepintaran itu juga menjadikan kita semakin jujur, semakin peduli, semakin bertanggung jawab pada sumpah jabatan yang pernah kita ucapkan dengan nama Tuhan? Atau kita hanya semakin mahir bersilat lidah? Kita katakan, ini demi efisiensi anggaran, padahal kita memotong hak mereka yang seharusnya menerima. Kita bilang, ini sudah sesuai aturan, padahal aturan itu kita buat sendiri untuk melindungi kepentingan kita. Kita teriak, pelayanan prima, di spanduk-spanduk, tapi di meja kita, senyum termanis hanya untuk mereka yang membawa buah tangan. Kita bicara reformasi birokrasi dengan lantang di seminar-seminar ber-AC, tapi di koridor kekuasaan, praktik lama masih berakar wangi. Lalu, untuk apa semua ini, kawan? Untuk siapa kelelahan ini kita persembahkan? Untuk keluarga di rumah yang menunggu nafkah? Tentu. Tapi nafkah yang bagaimana? Yang berkah atau yang bercampur syubhat, bahkan haram? Karena kita pintar memanfaatkan celah, karena kita terpaksa
mengikuti sistem yang korup, karena kita tidak enak menolak ajakan teman, rebahkan kepalamu. Lebih dalam lagi, apakah engkau mendengar suara mereka yang kecewa, yang mengeluh, yang doanya mungkin tak terkabul karena terhalang oleh kelalaian atau kesewenanganmu? Apakah engkau merasakan getar, tanggung jawab yang akan ditagih kelak saat seragam dan jabatan ini tak lagi melekat? Saat kepala ini benar-benar akan direbahkan untuk selamanya. Selamat beristirahat, kawan. Wahai engkau sang abdi negara, semoga lelahmu hari ini bukanlah lelah yang sia-sia. Semoga dalam rebahmu, engkau tak hanya menemukan mimpi, tapi juga keberanian untuk bangun esok hari sebagai pribadi yang berbeda. Sebelum terlambat, sebelum kepala ini direbahkan untuk terakhir kalinya, tanpa sempat lagi membenahi apa yang telah rusak. Ya, sebelum semua benar-benar terlambat,